Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran matematika. Kali ini Bapak ingin memberikan pembahasan tentang kesebangunan bangun datar, tugas yang kalian sudah coba kerjakan di minggu yang lalu. Baik, kita mulai yang pertama. Dua kota berjarak 15 km akan digambar pada peta dengan skala 1:250.000. Maka jarak dua kota pada peta berapa? Guys, seperti yang minggu lalu Bapak jelaskan bahwa skala sama dengan jarak gambar per jarak sebenarnya. Saya ulangi, skala sama dengan jarak gambar dibanding jarak sebenarnya. Skalanya kita substitusikan, kita ganti dengan 1:250.000. Yang diketahui adalah jarak sebenarnya 15 km. Dirubah dulu ke dalam sentimeter menjadi 1.500.000. Karena kilometer ke sentimeter turun 5 tingkat. Untuk menyelesaikannya dengan perkalian silang, CG jarak gambar kali 250.000 sama dengan 1 kali 1.500.000. Maka jarak gambarnya saja sama dengan 1.500.000 dibagi 250.000. Sehingga jarak gambar diketahui adalah 6 cm. Itu soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Sebuah peta dibuat dengan skala 1:350.000. Jika jarak dua kota pada peta adalah 4,2 cm, maka jarak dua kota sebenarnya berapa? Sama seperti pada soal nomor 1, skala sama dengan jarak gambar banding jarak sebenarnya. Skalanya kita ganti dengan 1:350.000. Jarak gambarnya diketahui, yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Kemudian perkalian silang, 1 kali jarak sebenarnya, berarti jarak sebenarnya sama dengan 350.000 kali 4,2. Sehingga jarak sebenarnya, maaf salah menulis itu Bapak, itu CG seharusnya CS. Jarak sebenarnya adalah 1.470.000 dalam sentimeter. Maka dirubah dalam kilometer adalah 14,7 karena dibagi dengan 100.000 ya. Jadi itu bukan CG ya, CS jarak sebenarnya. Pak Mustafa salah menulis ya. Kita lanjut untuk soal ketiga. Pada layar TV, sebuah gedung yang tingginya 72 meter tampak setinggi 12 cm. Jika lebar gedung 24 meter, maka lebar gedung di TV berapa? Di sini adalah dua bangun yang sebangun, yaitu bangun
sebenarnya, yaitu mempunyai tinggi 72 meter. Nah, tinggi gambarnya yang berada di dalam TV 12 cm. Lebar gedung sebenarnya 24 meter. Yang ditanya adalah lebar gedung di dalam TV. Maka kita bisa membandingkan tinggi gambar dibanding tinggi sebenarnya harus sama dengan lebar gambar dibanding lebar sebenarnya. Tinggi gambar berarti kita ganti dengan 12, tinggi sebenarnya 72 meter, lebar gambar ditanya lebar sebenarnya 24 meter. Untuk menyelesaikannya dengan perkalian silang, maka 72 kali lebar gambar sama dengan 12 kali 24. Maka 72 dipindah ke kanan, perkalian menjadi pembagian. Maka lebar gambar sama dengan 12 kali 24 dibagi 72. Maka hasilnya lebar gambar adalah 4 cm. Kita lanjut dengan soal nomor 4. Sebuah foto berukuran 12 cm kali 20 cm diletakkan secara vertikal di atas karton. Ternyata di sisi kiri, kanan, dan atas foto masih tersisa 3 cm karton. Jika karton dan foto sebangun, maka lebar karton pada bagian bawah foto adalah agar kalian paham soal ini, Bapak gambar. Jadi sebuah foto berukuran 12 cm 20 cm ditempelkan pada karton. Maka gambarnya seperti itu, tempelkan pada karton. Sisi kanan, kiri, dan atas foto masih tersisa 3. Jadi sisi kiri, atas, dan kanan ada 3 cm. Yang ditanya adalah berapa lebar karton bagian bawah. Nah, dimisalkan X, jadi dari foto sampai batas bawah karton adalah X. Itulah yang kita cari. Gambar foto dan karton, di foto dan karton sebangun, maka 2 bangun dikatakan sebangun. Kemarin sudah dijelaskan, adalah sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Di soal itu sudah diketahui foto dengan ukuran 12 kali 20, kartonnya belum, maka kita cari dulu tinggi dan lebar dari karton. Maka lebar dari karton 3 ditambah 12 ditambah 3. Berarti lebarnya adalah 18.
Sedangkan tinggi dari karton, maka 3 ditambah 20 ditambah X, maka 23 ditambah X. Tinggi kartonnya adalah 23 tambah X. Dari sini kita tuliskan perbandingannya, yaitu tinggi karton berbanding dengan tinggi foto harus sama dengan lebar karton berbanding dengan lebar foto. Maka tinggi kartonnya adalah 23 tambah X, tinggi fotonya adalah 20. Harus sama dengan lebar kartonnya adalah 18, lebar fotonya adalah 12. Kita selesaikan dengan memakai atau menggunakan perkalian silang. 12 kali 23 ditambah X sama dengan 18 kali 20. 12 kali 23 tambah X perkalian satu suku dengan dua suku berarti dikalikan semuanya. Artinya kalau kurungnya dibuka berarti dikalikan semuanya menjadi 12 kali 23 276, 12 kali X 12X, 18 kali 20 360. Maka 12X sama dengan 360 dikurangi 276. 12X sama dengan 84. Jadi X saja berarti 84 dibagi 12. Maka X-nya diketemukan atau lebar karton di bawah ditemukan yaitu sebesar 7 cm. Itu nomor 4. Kita lanjut nomor 5. Pada gambar nomor 5 adalah dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga kecil dan segitiga besar. Maka untuk menentukan nilai A, maka kita harus tahu sisi-sisi yang bersesuaian. Maka A dibanding dengan 5 harus sama dengan 4 dibanding dengan 4 ditambah 3. Jadi segitiga kecilnya punya sisi A dan 4, segitiga besarnya mempunyai sisi 5 dan 3 ditambah 4. Sehingga A per 5 sama dengan 4/7. Sama, kita gunakan perkalian silang. 7 kali A sama dengan 4 kali 5. Maka 7A sama dengan 20. A saja 20/7. 20 dibagi 7 2,9. Kita lanjut untuk soal nomor 6. Pada soal 6 sama dengan soal nomor 5 bahwa segitiga di gambar itu ada dua, yaitu segitiga FEB dan segitiga CBA. FBE dan CBA. Maka dua segitiga itu tinggal kita bandingkan sisi-sisinya, harus mempunyai perbandingan yang sama. Maka untuk mencari X berarti segitiga kecil dibanding segitiga besar. 6 dibanding 8 sama dengan X dibanding dengan 2 ditambah X.
perkalian silang. 6 kali 2 ditambah X sama dengan 8 kali X. 6 kali 2 12, 6 kali X 6X. 12 ditambah 6X sama dengan 8X. Kita selesaikan persamaan ini, maka suku-suku sejenis kita operasikan. Jadi kita kumpulkan 6X dipindah ke kanan menjadi 8X dikurangi 6X. Maka 12 sama dengan 2X. Sedangkan X saja berarti 12 dibagi 2. Maka panjang X-nya ketemu 6 cm. Ya. Kita lanjut untuk soal nomor 7. Pada gambar itu ada 2 bangun segi 4 yaitu trapesium yang sebangun. Disuruh menentukan panjang RS. Maka kita harus tahu mana sisi-sisi yang bersesuaian pada 2 bangun itu. Karena dia sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Sehingga kita bisa turunkan, kita tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah RS dibanding dengan 6 harus sama dengan PQ dibanding dengan AB, yaitu 9 dibanding dengan 27. Kita selesaikan dengan perkalian silang. 27 kali RS sama dengan 6 kali 9. Maka 27 RS sama dengan 54. RS saja berarti 54 per 27. Maka RS bisa ditemukan yaitu 2 cm. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Sebuah tiang bendera tinggi 3 meter mempunyai panjang bayangan 1,8 meter. Saat yang sama, sebuah pohon mempunyai panjang bayangan 2,1 meter, maka tinggi pohon bisa kita cari. Sama, memakai prinsip kesebangunan, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Maka kita bandingkan tinggi tiang ya berbanding dengan tinggi pohon, harus sama dengan bayangan tiang berbanding dengan bayangan pohon. Kita substitusikan, tinggi tiang 3, tinggi pohon ditanya, sama dengan bayangan tiang diganti 1,8, bayangan pohon diganti 2,1. Kita selesaikan dengan menggunakan perkalian silang. 1,8 kali tinggi pohon sama dengan 3 kali 2,1. Maka hasilnya adalah 1,8 TP sama dengan 6,3. Maka tinggi pohon saja sama dengan 6,3 per 1,8. 6,3 dibagi 1,8, maka tinggi pohon ditemukan 3,5 meter. Sekarang soal yang ke-9.
Berikut ini yang bukan merupakan pasangan bangun yang pasti sebangun. Jadi dua bangun yang pasti sebangun itu bisa dikatakan dua buah persegi. Itu dua bangun yang pasti sebangun. Ukurannya berapapun pasti sebangun. Dua buah segitiga sama sisi pasti sebangun. Dua buah lingkaran pasti sebangun. Adapun dua buah belah ketupat belum tentu sebangun. Kenapa? Karena berhubungan dengan sifat dua bangun yang sebangun. Jadi ada dua komponen. Ya, jadi kalau belah ketupat ada dua komponen, bisa sudutnya dan sisinya. Tapi kalau dua buah persegi, dua buah segitiga sama sisi, dua buah lingkaran hanya satu komponen. Ya. Maka yang tidak pasti sebangun adalah dua buah belah ketupat. Nomor 10. Ukuran persegi panjang di bawah ini yang sebangun dengan persegi panjang berukuran 78 cm kali 65 cm. Bagaimana caranya? Sama, kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama perbandingannya. Maka kita bandingkan jawaban A, B, C, D. Yang A berarti 12 dibanding 78 harus sama dengan 8 dibanding 65. Yang B 12 banding 78 apakah sama dengan 9 dibanding 65 dan seterusnya sampai D. Nah, kita cek mana yang dua perbandingan ini bernilai sama. Maka ditemukan adalah yang A tidak sama, B juga tidak sama, D tidak sama, yang sama adalah C. Kalian masih ingat waktu di SD dulu bagaimana menentukan dua pecahan yang senilai atau yang sama? Tinggal dikalikan silang. Contoh, kita ambil yang C, 12/78 sama dengan 10/65. Maka untuk ngeceknya adalah apakah 12 kali 65 sama dengan 78 kali 10. Ternyata benar, 12 kali 65 adalah 780. 78 kali 10 juga 780. Sehingga kedua pecahan itu sama. Yang terakhir Bapak tambahkan yaitu bangun seperti yang kalian lihat, yaitu trapesium ABCD, terus ada EF sejajar dengan AB, sejajar dengan DC, disuruh menentukan panjang EF. Ini perhatikan karena nanti untuk kesebangunan yang kedua kalian juga akan menyelesaikan soal-soal seperti ini. Untuk mencari EF, karena kita sudah belajar tadi dua segitiga yang sebangun, maka untuk mencari EF itu kita buat dulu ilustrasinya seperti yang kalian lihat. Maka AD, garis AD kita geser sejajar sampai memotong di titik B, sehingga terlihat pada gambar yang kalian lihat. Ada perpotongan, titik perpotongannya kita tulis atau kita carikan nama yaitu G dan H. Sehingga untuk mencari panjang EF itu kita harus mencari EG ditambah GF. Nah, untuk mencari panjang EF
itu sama dengan EG ditambah GF. EG kita bisa cari karena sudah diketahui. Kenapa? Karena EG panjangnya sama dengan AB. Berarti EG-nya adalah 4 cm. Adapun GF-nya belum diketahui. Nah, maka tugas kita adalah mencari GF. Bagaimana caranya? Maka kita bisa melihat gambar paling kanan itu adalah dua segitiga yang sudah kita kerjakan tadi. Maka untuk mencari GF, kita bandingkan sisi GF mempunyai perbandingan dengan HC harus sama dengan BF berbanding dengan BC. GF per HC sama dengan BF per BC. GF-nya ditanya, HC-nya adalah DC dikurangi DH. 10 dikurangi 4 karena DH-nya adalah panjangnya 4 sama dengan AB. BF-nya adalah 3, BC-nya 3 ditambah 6. Sehingga kita bisa selesaikan dulu. GF per 6 sama dengan 3 per 9. Kita selesaikan dengan perkalian silang. GF kali 9 sama dengan 6 kali 3. Nah, GF kali 9 sama dengan 18. GF saja 18 per 9. Maka GF-nya bisa dicari yaitu 2. Kalau GF-nya sudah ketemu 2, berarti EF-nya sama dengan 4 ditambah 2. Jadi panjang EF sama dengan 6. Itu anak-anak pembahasan tugas yang kalian sudah kerjakan. Alhamdulillah sudah ada yang mendapatkan nilai 90, walaupun yang 100 belum ada. Silakan kalian pahami betul langkah demi langkah, perhatikan dengan baik sehingga nanti kalian bisa memecahkan permasalahan tentang dua bangun datar yang sebangun. Demikian pembahasan yang Bapak berikan. Semoga bisa menambah pemahaman kalian. Jangan lupa kalian untuk mencoba mengerjakan tugas online yang kedua dari materi kesebangunan dua bangun datar. Akhir kalam, tetap semangat walaupun dalam keterbatasan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.